Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis perbandingan keuangan. Dan untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Alifan. Yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan antara laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Artinya, minimal lebih dari satu periode atau lebih. Dengan begitu akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Biasanya perubahan yang terjadi dapat berupa kenaikan atau penurunan dari masing-masing komponen analisis. Dan dari perubahan itu terlihat masing-masing kemajuan atau kegagalan dalam mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa analisis perbandingan laporan keuangan adalah salah satu teknik menganalisis laporan keuangan, di mana cara yang dilakukan adalah dengan membandingkan dua laporan keuangan yang sama tapi berbeda periode atau lebih dari satu periode. Kemudian untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam masing-masing komponen analisis dari sebuah perusahaan. Kemudian selanjutnya laporan keuangan yang disesuaikan kembali. Di situ disebutkan ada 3 poin, yaitu yang pertama discount operation, yang kedua merger, dan yang ketiga perubahan prinsip akuntansi. Untuk yang pertama, discount operation, yaitu jika perusahaan pada periode sekarang memutuskan untuk menghentikan lini bisnis tertentu, maka pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan lini bisnis tersebut dan laba atau rugi yang diharapkan yang disebabkan pelepasan lini bisnis yang akan dihentikan tersebut. Kemudian yang kedua, merger, jika perusahaan bergabung dengan perusahaan lain dalam transaksi yang masuk pada kategori pooling of interest, maka laporan keuangan lama harus menyesuaikan dengan laporan keuangan yang baru, seperti kalau kedua perusahaan tersebut bergabung sejak dulu. Kemudian yang ketiga, ada perubahan prinsip akuntansi. Di situ misalkan perubahan dari LIFO menjadi FIFO, itu mengharuskan perusahaan menyesuaikan kembali laporan keuangan masa lalunya supaya mencerminkan prinsip yang baru tersebut. Kemudian masalah yang akan muncul yaitu apakah analisis akan menggunakan data yang semula atau menggunakan data yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Misalkan penggunaan data semula, maka analisis bisa membagi ke dalam 2 periode sebelum perubahan terjadi dan periode sesudah perubahan. Kemudian analisis dapat dimulai dari tahapan baru dengan menggunakan data sesudah perubahan terjadi. Namun, masalah yang terjadi tidaklah sedikitnya data analisis membandingkan dengan proyeksi di masa yang akan datang. Kemudian ada perbedaan klasifikasi rekening atau akun. Seringkali perusahaan melakukan klasifikasi item-item atau rekening-rekening dalam laporan keuangan yang berbeda satu sama lainnya. Sebagai contoh, barangkali suatu perusahaan akan melaporkan biaya depresiasi dan amortisasi secara terpisah. Perusahaan lain akan mengalokasikan biaya tersebut ke harga pokok penjualan. Jadi rasio yang dihitung dengan menggunakan item tersebut tentunya tidak bisa langsung diperbandingkan. Kemudian penyesuaian harus dilakukan baik dengan mengalokasikan biaya depresiasi dan amortisasi ke harga pokok penjualan pada perusahaan yang kedua, yaitu penyesuaian tersebut membuat perbandingan menjadi lebih konsisten. Kemudian jika ada informasi yang cukup, penyesuaian bisa dilakukan agar perbandingan lebih konsisten. Tetapi jika ada informasi yang tidak cukup, barangkali tidak perlu dilakukan penyesuaian. Dan pada situasi ini, analisis lebih lanjut bisa mengacu pada catatan tersebut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan mengenai
Perbedaan prinsip-prinsip akuntansi. Perbedaan prinsip-prinsip akuntansi. Dalam batasan yang telah ditentukan prinsip akuntansi, perusahaan masih mempunyai beberapa alternatif penggunaan metode atau prinsip akuntansi yang dipakai untuk pelaporan keuangan. Apakah perlu penyesuaian dalam perbandingan data, ataukah tidak ada penyesuaian dan perbedaan tadi akan dibahas dalam tahap interpretasi data. Apabila ada informasi yang cukup, maka penyesuaian bisa dilakukan. Jika tidak ada informasi yang cukup, barangkali perbedaan akan dibicarakan dalam tahap interpretasi. Perbedaan penanggalan laporan keuangan. Meskipun kebanyakan laporan keuangan menggunakan Desember sebagai akhir periode, tetapi ada beberapa perusahaan yang menggunakan penanggalan akhir periode bulan lain. Bagaimana perlakuan terhadap perbedaan penanggalan tersebut? Perbandingan dengan data historis dan perbandingan dengan perusahaan lain. Beberapa faktor dalam perbandingan. Faktor yang pertama adalah time series, yaitu perubahan lini produk yang signifikan, misal melalui akuisisi atau penjualan anak perusahaan. Perubahan prinsip dan metode akuntansi. Faktor yang kedua adalah cross section. Benchmark apa yang tepat digunakan, misal industri yang mana. Bagaimana menghitung rata-rata industri. Faktor yang ketiga adalah definisi industri beragam dan perhitungan rata-rata juga beragam. Tentunya distribusi atas nilai rata-rata perlu diperhatikan. Dan yang terakhir, faktor definisi rasio keuangan beragam. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.